Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita kembali belajar tema, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk anak-anak saja semuanya, semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ya. Sekarang langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar 3.4. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. 3.3. Mengetahui dinamika gerak tari. 3.3. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, adapun indikator pembelajarannya 3.4.1, memahami ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah teks bacaan. 3.3.1, memahami dinamika gerak anggota tubuh pada sebuah tarian. 3.3.1, mengetahui makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak tubuh, kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, untuk anak-anak semuanya bisa perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan ya. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Jadi, anak Ustazah semua, pertumbuhan manusia itu sudah terjadi sejak kita dalam kandungan. Nah, setelah lahir, pertumbuhan manusia juga bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Kita perhatikan gambar yang pertama, dari seorang bayi, kemudian menjadi balita, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan dewasa. Inilah yang dinamakan pertumbuhan, yaitu bertambahnya tinggi, berat pada tubuh manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya ya. Nah, di sini kita akan mengamati beberapa gambar tentang pertumbuhan manusia. Baiklah, kita amati pada gambar yang pertama ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah. Nah, dari gambar kita mengamati bahwa perubahan yang dialami Udin adalah tumbuh dan berkembang sejak bayi sampai saat ini. Tinggi dan berat badan Udin bertambah. Dari gambar kita bisa melihat nak ya. Dari gambar yang pertama, Udin masih bayi, masih dalam gendongan ibunya. Kemudian Udin tumbuh menjadi seorang balita.
berat dan tinggi badannya juga sudah berubah bertambah. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Nah, pertumbuhan Udin semakin besar. Di sini Udin sudah mulai belajar berjalan. Nah, inilah hasil pengamatan kita dari gambar yang pertama. Bisa dipahami, Nak, ya? Baik, sekarang kita masuk pada gambar yang kedua. Kita amati sama-sama ya, Nak, ya. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, dari gambar kita bisa melihat bahwa perubahan Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Udin mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Saat bayi, Udin mengalami kesulitan memegang botol susu. Namun sekarang Udin sudah bisa makan menggunakan sendok dan garpu sendiri. Dari gambar kita bisa melihat, Nak, ya, gambar yang pertama. Nah, di sini Udin badannya masih kecil, kemudian masih sulit untuk memegang botol susu. Nah, kemudian setelah bertumbuh besar, di sini gambar yang sebelahnya kita bisa lihat bahwa Udin sudah bisa makan sendiri menggunakan sendok dan garpu. Nah, dari sini menunjukkan terjadinya perubahan pertumbuhan pada manusia. Semoga anak ustazah dapat memahaminya ya. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya ya. Menghargai perbedaan. Nah, jadi anak ustazah semuanya, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu diciptakan berbeda-beda. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah bertumbuh dan berkembang secara berbeda-beda. Akan tetapi walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai satu dan yang lainnya. Contohnya, perbedaan pada pertumbuhan tinggi, terus berat badan, kekuatan, kelemahan. Nah, setiap individu itu berbeda-beda. Nah, baiklah anak ustazah semuanya. Sekarang perhatikan, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini. Kita amati bersama, Nak, ya. Nah, gambar yang pertama, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, jikalau kita melihat teman kita sedang kesusahan, maka sikap yang harus kita lakukan bagaimana? Yaitu membantunya untuk mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Jadi, anak ustazah semua, ini contoh menghargai perbedaan. Contohnya, teman kita satu memiliki tinggi yang kurang dari tinggi badan kita. Jadi, saat kita melihat dia kesulitan, contohnya nih, kesulitan mengambil bola, jika kita badannya yang lebih tinggi dari dia, maka kita harus membantunya. Itu sudah menunjukkan menghargai perbedaan dan saling tolong-menolong. Nah, baiklah anak-anak, untuk gambar yang selanjutnya diamati kembali ya. Nah, gambar yang selanjutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang kamu lakukan adalah, sikap yang kita lakukan ketika kita melihat teman kita sedang kesusahan adalah, yaitu membantunya agar dia tidak kesulitan membawa barang bawaannya. Jadi anak ustazah semuanya, sikap tolong menolong itu sangat penting. Nah, sekarang gambar yang ketiga, sama-sama kita amati ya. Nah, dari gambar, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, kira-kira sikap apa yang kamu lakukan jika kamu melihat salah satu temanmu
yang kesulitan saat mengikuti gerakan tari. Sikap yang kita harus lakukan adalah membantunya dengan cara mencontohkan gerakan tari dengan pelan. Nah, jadi anak ustazah semuanya, ini adalah beberapa contoh menghargai perbedaan. Semoga anak ustazah bisa memahaminya ya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ustazah, kita akan langsung masuk pada materi yang berikutnya ya. Nah, materi yang berikutnya adalah ayo menari. Nah, sebelumnya tadi ustazah sudah jelaskan ya tentang berbagai perbedaan ciri makhluk hidup. Perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu juga berbeda-beda, baik dari segi tinggi, berat badan, kemudian kekuatan dan kelemahan badan. Nah, di sini kita akan mempraktekkan tari, yaitu tarian yang tentang kekuatan dan kelemahan tangan. Sekarang kita akan lihat pada gambar yang pertama ya. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Nah, ini adalah gerakan yang pertama. Untuk yang selanjutnya, gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan sambil menirukan air hujan. Selanjutnya, gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, selanjutnya gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Nah, sekarang kita lihat pada gerakan yang selanjutnya. Gerakan kelima. Nah, gerakan kelima adalah mengancungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan ke arah yang berbeda. Nah, sekarang yang terakhir adalah gerakan keenam, yaitu gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir adalah 10 jari. Nah, anak ustazah semuanya, itu adalah salah satu contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa lihat dari gerakan pertama sampai gerakan keenam tadi ya. Kita akan menjadi lebih pintar, maka seringlah membaca buku agar kita semua menjadi lebih pintar. Nah, itulah gerakan pertama sampai gerakan keenam. Nah, baiklah anak ustazah semuanya, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan untuk latihan di rumah, anak ustazah semuanya
Tuliskan daftar pertanyaan tentang pertumbuhan diri kamu, yaitu halaman 53. Kemudian yang kedua, praktekkan gerakan 1, 2, 4, dan 5 pada halaman 55. Jadi seperti biasa ya anak ya, setelah selesai nanti tugasnya langsung dikirim ke WhatsApp Ustazah ya. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.